Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, memang dinamika atau pernak-pernik perjalanan perkara terbunuhnya mendiang Brigadir J itu memang luar biasa ya. Mulai dari isu persekongkolan untuk menghalangi penyidikan, kemudian isu adanya perselingkuhan dan banyak lagi ya, macam-macam lah, permohonan perlindungan ke LPSK dan lain sebagainya. Cuman yang tidak boleh kita lupakan soal kasus ini seolah menjadi panggung bagi para pengacara ya, yang kemudian memposisikan diri sebagai kuasa hukum dari pelapor, kemudian penasihat hukum dari terlapor, tersangka. Pokoknya benar-benar ini bisa menjadi panggung ya. Dan kali ini teman-teman akan aku ajak untuk menyoroti sebuah pemberitaan ya. Seperti yang kita ketahui, Baradae ini berkali-kali ganti pengacara ya. Pengacara yang kedua itu grupnya Bang Diulipa ya, dan ini cukup menarik ya. Di samping gayanya yang ceplas-ceplos, ini Bang Diulipa ini kayaknya lagi nggak terima saat kuasanya dicabut oleh Baradae. Seperti apa ekspresi atau bentuk kekesalan Bang Diulipa atau respon Bang Diulipa ketika kuasanya dicabut? Mari kita simak video berikut. Saya pingin minta dong jasa pengacara dari negara. Ya paling enggak 15 triliun ya, 15 triliun biar kita bisa poya-poya. Lama kerja capek loh, 5 hari nggak tidur, bayangin aja. Kalau nggak dikasih ya saya gugat negara. Bebas kan, gugat, namanya gugat, ya enggak? Itu tadi teman-teman. Jadi seperti kita ketahui ya, pergantian pengacara terdahulu ke Bang Diulipa dan Bang Burhanuddin itu memang sedikit memberikan satu kemajuan terbukanya jalannya proses hukum terkait dengan terbunuhnya Brigadir J ya. Dan di samping itu juga gayanya yang ceplas-ceplos ya. Sampai kemudian dari pihak Mabes Polri memberikan peringatan ya kepada Bang Diulipa, karena Bang Diulipa ini dianggap mengeklaim apa yang dikerjakan oleh Mabes Polri sebagai kinerja dari dia ya. Ya kita nggak tahu mana yang benar mana yang salah gitu. Cuman kita tahu ujungnya kemudian ada surat pencabutan kuasa dari Baradae yang menurut Bang Diulipa itu janggal ya. Kejanggalannya diantara lain, bagaimana mungkin orang yang berada dalam tahanan bisa mengetik surat pencabutan ya, surat pencabutan. Kemudian dari sisi bahasa yang digunakan atau redaksi yang digunakan itu redaksinya orang hukum, itu bukan redaksinya Baradae yang baru berusia 24 tahun dan tidak punya basic secara hukum. Jadi Bang Diulipa ini mengasumsikan atau membuat tuduhan bahwa ini tidak pure murni dari Baradae. Ini ada tekanan dari orang-orang yang ada dalam Mabes Polri ya. Itu kesimpulan atau tuduhan dari Bang Diulipa. Indikasi yang lain menurut Bang Diulipa, ada kode tentang kuasa yang tidak diyakini dari Baradae ya, kuasa pencabutan loh. Soal tidak adanya tanggal, kemudian tidak adanya jam yang dianggapnya sebagai
sebuah kesepakatan. Dan teman-teman sekalian, atas tercabutnya kuasa ini Bang Diolipa meradang ya, kemudian kepingin atau berencana menggugat beberapa pihak dengan gugatan perbuatan melawan hukum terkait dengan pencabutan kuasa tersebut dan minta kompensasi sebesar 15 triliun rupiah. Teman-teman sekalian, kemudian kira-kira gambaran kedepannya seperti apa ya? Menurut informasinya, siang ini akan mendaftarkan gugatan perbuatan melawan hukum dengan tergugat 1 Baradae, tergugat 2 kalau nggak salah itu dari mana ya, dari Bareskrim atau Mabes Polri gitu. Kemudian yang ketiga dari presiden atau gimana gitu, aku agak lupa aku. Teman-teman sekalian, sebenarnya kalau pemberian kuasa itu diatur dalam pasal 1792 KUH Perdata, kemudian diatur lagi di pasal 1813 dan 1814 KUH Perdata ya. Pada intinya sebenarnya kuasa itu adalah persetujuan pemberi kuasa kepada orang lain yang diberi kuasa untuk menjalankan perintah atau kehendak pemberi kuasa untuk melaksanakan sesuatu untuk kepentingan pemberi kuasa. Jadi sebenarnya kalau dari pengertian itu ya, intinya begitulah. Sebenarnya pada dasarnya pemberi kuasa itu bisa mencabut secara sepihak apa yang telah dilimpahkan ya, karena namanya juga pemberi kuasa, yang satunya posisinya penerima kuasa. Meskipun ada pengecualian, kecuali kalau dalam pemberian kuasa itu disebutkan perjanjian-perjanjian tertentu seperti honorarium, kemudian perjanjian-perjanjian lain. Sepanjang itu belum dipenuhi maka tidak boleh dicabut secara sepihak. Tetapi kalau tidak diperjanjikan sesuatu maka itu boleh dicabut secara sepihak. Intinya seperti itu. Kemudian teman-teman, kalau penasihat hukum atau pengacara yang ditunjuk oleh pihak kepolisian untuk mendampingi kasus-kasus yang ancaman hukumannya 5 tahun atau 15 tahun, 5 tahun itu boleh didampingi, boleh enggak. Kalau ancaman hukumannya 15 tahun ke atas itu wajib harus ada yang mendampingi dari pihak pengacara. Jadi pengacara-pengacara yang ditunjuk ini sebenarnya sudah ada alokasi dananya ya, dan yang enggak sefantastis itu. Jadi kalau Bang Diolipa menggugat perbuatan melawan hukum, selain menurutku ini juga sulit dibuktikan adanya perbuatan melawan hukum dari Baradae maupun pihak kepolisian maupun negara, nilai gugatannya terlalu fantastis ya, 15 triliun itu katanya untuk foya-foya ya. Kalau ini nanti jadi digugat, aku yakin ini ditolak ya, dan aku meyakini ini hanya sebatas sensasi aja dari Bang Diolipa untuk mengekspresikan kegeramannya. Itu aja teman-teman. Jadi ini sebenarnya ekspresi, dan mumpung ada panggung ya sekalian ditampilkan di publik. Itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.